Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan banyak bersolawat Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan ampunannya, rahmatnya dan ridhonya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman sekalian, pada video kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang tatamba wisa. Wisa ini merupakan gangguan gaib yang bisa didapat oleh seseorang ketika dia berada di gunung, hutan gitu, apalagi di gunung gitu. Apalagi tubuh kita yang belum penyesuaian dengan tempat tersebut. Ya, kalau memang orang itu memang bekerja di gunung, ya mungkin fisiknya agak kuat. Kalau kita yang baru-baru ini coba untuk naik ke atas gunung dan bermalam di gunung, hati-hati ya, karena wisa ini biasanya didapatkan di gunung. Dan ciri-cirinya orang yang mendapat gangguan atau serangan wisa ini adalah tubuhnya menguning dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan apabila obatnya untuk menangani penyakit wisa ini tidak sesuai, tidak pas, biasanya membawa umur. Meskipun ya kita yakini segala apapun yang terjadi pada seseorang itu terjadi atas kehendak Allah dan atas izinnya. Tapi juga kita diperintahkan untuk berikhtiar, berusaha untuk memperoleh kesembuhan itu. Karena ketika kita berikhtiar dalam kebaikan, dalam urusan berobat, itu pun kita sudah mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun hasilnya kita serahkan juga kepada Allah yang menentukan ya. Baiklah. Dulu di kampung kami ada yang terkena penyakit ini, katanya bekerja di hutan. Setelah pulang ya, entah berapa hari menderita penyakit itu, kita belum mendapatkan solusi untuk penyakit itu. Beliau meninggal dunia ya, mudah-mudahan dengan sebab penyakit tadi Allah angkat dosa beliau sehingga meninggal dalam keadaan baik ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, adapun obatnya ya, alhamdulillah kita dapat sedikit pencerahan ya dari orang yang pernah ketemu dengan penyakit tersebut dan ternyata ada obatnya. Apakah obatnya? Jadi obatnya teman-teman adalah, kalian tahu pohon tebu yang kayunya manis ketika dikunyah dan ada cairannya, dan itu biasanya dibuat untuk gula. Tetapi teman-teman ya, sebagai catatan, bukan pohon tebu itu, tetapi ada pohon lain yang mirip serupa sekali dengan pohon tersebut. Jadi bukan pohon tebu tadi ya, tapi ada yang mirip sekali rupanya, batangnya sama, daunnya mirip, tetapi itu bukan pohon tebu. Nah, biasanya itu tumbuh di samping-samping sungai ya. Yang kita ambil apa? Yaitu daunnya yang menjulur ke sungai. Misalnya ini batang, kemudian ada daun. Nah, di sini ada sungai. Yang kita ambil itu daun yang menjulur di arus sungai. Ya. Kenapa seperti itu? Jadi orang yang mengamalkan atau memandikan air tersebut, di hati seolah-olah berkata, ibaratnya hidup kita ini penuh dengan masalah, ujian gitu. Tetapi daun tersebut tetap bertahan meskipun diterpa arus. Maksudnya meskipun orang tersebut sakit, terkena gangguan wisa tadi, dia akan tetap dapat bertahan dan dapat melaluinya gitu.
hakikat hati. Nah, itu yang pertama dulu teman-teman ya, obatnya untuk tetamba wisa tadi. Tetamba itu sebenarnya bahasa Indonesianya adalah obat. Wisa itu entah apalah ya. Kalaunya dalam segi kedokteran bisa dikatakan itu adalah penyakit liver mungkin ya. Penyakit hati ya. Katanya orang itu kalaunya jalan misalkan dari sini 10 meter ke depan aja sudah capeknya luar biasa. Itu biasanya ciri-ciri penyakit liver atau penyakit hati. Nah, kemudian ada pengobatan versi kedua. Karena wisa ini katanya bermacam-macam ya. Ya, yang mana sajalah kita coba agar memperoleh kesembuhan insya Allah. Kemudian orang yang terkena wisa tersebut, mereka pada waktu tengah hari, siang hari, pada saat panas ya, dia berbaring di bawah terik matahari tersebut. Jadi silahkan diambil daun pisang beberapa helai mungkin ya. Kalaunya besar ya cukup satu lah. Yang pertama itu untuk di bawah, untuk dia alas berbaring. Jadi benar-benar di bawah cahaya matahari, tidak terdinding oleh mungkin naungan dedaunan, tidak. Karena memang yang dicari adalah cahaya matahari dan agar si penderita wisa tersebut dapat keluar air peluhnya, air keringatnya. Karena katanya orang yang menderita wisa itu tidak mau berkeringat. Padahal kalau ciri-ciri orang yang sehat itu ya, ketika dia berbuat ini atau berolahraga dia mau keluar keringat, itu ciri tubuh yang sehat ya, karena membuang sesuatu yang perlu dibuang dari dalam tubuh kita melalui keringat tersebut. Nah, kemudian setelah berbaring, orang tersebut ya tidak perlulah memakai pakaian gitu untuk sementara berobat ini. Dan pakai celana pun ya mungkin tidak perlu yang panjang ya, agar cepat berkeringat gitu. Ya mungkin bisa setelah keluar dari rumah itu ditutupin dulu lah sementara tubuhnya, karena itu termasuk bagian aurat, terlihat oleh orang lain kan gitu, tidak bagus jadinya. Tapi ketika mau berjemur tadi dilepas ya, kemudian ditutup lagi dengan daun pisang di atas kepalanya, di atas dada dan kakinya, di sekujur tubuhnya lah. Jadi sepanjang tubuhnya harus ditutupin dengan daun pisang. Berapa lama? Sampai tubuhnya berkeringat. Berapa kali diamalkan sampai penyakit wisa tersebut benar-benar hilang. Nah, itulah tadi 2 cara mengobati wisa. Jadi wisa ini bisa didapat oleh seseorang ketika dia berada di hutan atau di gunung, dan terjadi biasanya disebabkan oleh karena orang tersebut tidur di waktu pagi sebelum zuhur. Jadi misalkan umat Islam dia bangun pagi ya untuk melaksanakan sholat fardu subuh. Kalau bisa jangan lagi tidur setelah itu, karena waktu-waktu itulah orang itu bisa diserang penyakit wisa tersebut. Nah, itulah tadi penyampaian tentang tetamba wisa. Semoga bermanfaat dan bisa menyelamatkan umat Rasulullah atau siapa saja ya mungkin yang terkena musibah penyakit ini. Segera Allah angkat penyakitnya, amin ya rabbal alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.